Bila kita membaca atau mendengar kata atom, biasanya teringat pada peristiwa meledaknya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia Kedua. Ingatan tersebut cukup beralasan karena peristiwa tersebut memakan korban yang tidak sedikit. Banyak manusia yang meninggal dunia karena gelombang panas dan radiasi yang ditimbulkannya. Dewasa ini, atom tidak hanya digunakan dalam perang, tetapi lebih banyak digunakan untuk kesejahteraan hidup manusia. Misalnya, dalam bidang industri, pertanian, dan kedokteran. Semua itu berkat adanya reaktor atom. Kita sekarang berada di ruang kendali utama reaktor serbaguna GA Shiwabesi. Sebelumnya saya memberikan informasi awal bahwa sebenarnya di Indonesia ini ada 3 reaktor sampai saat ini, yaitu reaktor pertama Triga Mark II yang ada di Bandung, reaktor kedua yang disebut reaktor Kartini yang ada di Yogyakarta, dan reaktor ketiga saat ini berada di reaktor serbaguna GA Shiwabesi. Ruang kendali utama ini tugasnya adalah kita di sini mengendalikan seluruh aktivitas pengendalian operasi daripada reaktor. Dan dalam pengendaliannya itu kita ditangani oleh operator dan supervisor daripada reaktor. Dan di sini kita memonitor daya dari reaktor, menggerakkan dan merubah gerakan daripada daya reaktor. Juga kita melihat bagaimana parameter-parameter penting dalam pengendalian daya daripada reaktor. Misalnya, kita bisa memonitor seluruh parameter-parameter penting daripada reaktor. Selain seluruh parameter penting untuk operasi reaktor, yaitu sistem primer maupun sekunder, kurang lebih 600 parameter penting itu diikuti secara seterusnya oleh proses komputer. Pada umumnya di sini selain daripada seluruh parameter reaktor, kita juga memonitor radiasi yang ada di dalam lingkungan reaktor dan juga yang dilepaskan ke lingkungan. Selain daripada itu, kita pada sistem ruang kendali ini kita bisa mengetahui bagaimana pengadaan suplai listrik, karena suplai listrik ke reaktor serbaguna ini penting untuk bisa mengamankan operasinya reaktor sesuai dengan persyaratan-persyaratan keselamatan. Apakah reaktor atom itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diingat kembali pelajaran yang lalu, yaitu tentang atom. Atom terdiri dari sebuah inti atom bermuatan positif. Dan inti atom ini dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif.
Partikel-partikel penyusun inti atom atau nukleus adalah proton dan neutron. Proton dan neutron di dalam inti atom memiliki energi potensial inti, disingkat energi inti atau energi nuklir. Nah, kita sekarang berada di reaktor serbaguna GA Shibabesi yang merupakan reaktor penelitian yang oleh karena namanya disebut serbaguna, maka dapat melakukan penelitian yang jangkauannya lebar, yaitu mulai dari produksi isotop, pengujian komponen-komponen PLTN termasuk elemen bakar PLTN, dan juga penelitian sains materi, di mana kita dapat meneliti material-material baru atau material-material yang sedang dikembangkan. Kita bisa mempelajari sifat-sifat bahan itu, bisa memprediksi sifat-sifat bahan itu dengan mempelajari hamburannya terhadap neutron. Dari penyelidikan telah diketahui bahwa sebuah neutron yang lambat disebut pula neutron thermal dengan energi 0,025 elektron volt jika menumbuk sebuah inti uranium-235 dapat masuk ke dalam inti dan diserap. Tambahan neutron baru menyebabkan ketidakseimbangan di dalam inti, dan kemudian inti akan pecah sambil melepaskan 2 atau 3 neutron baru dan zat-zat radioaktif, yaitu barium dan kripton. Kedua neutron baru ini akan menumbuk atom-atom uranium-235 yang lain. Atom-atom ini akan pecah dan melepaskan rata-rata 2 neutron baru. Demikianlah seterusnya. Gejala reaksi yang beruntun ini disebut reaksi berantai. Apabila reaksi berantai tidak dikendalikan, akan diperoleh energi dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Terjadilah apa yang disebut ledakan nuklir seperti ledakan bom atom. Pada tahun 1942, untuk pertama kalinya seorang ahli fisika Amerika kelahiran Italia bernama Enrico Fermi berhasil mengendalikan reaksi uranium-235 di laboratorium Universitas Chicago, Amerika Serikat. Pengendalian reaksi ini terjadi di dalam alat yang dikenal sebagai reaktor inti atau reaktor nuklir. Reaktor nuklir adalah seperangkat susunan peralatan dan bahan yang dapat menghasilkan reaksi buatan secara terkendali. Menurut tujuan penggunaannya, reaktor dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu 1. Reaktor penelitian. Di dalam reaktor jenis ini, neutron-neutron yang dihasilkan dipakai untuk berbagai penelitian. 2. Reaktor isotop. Reaktor ini digunakan untuk menghasilkan berbagai radioisotop yang berguna untuk keperluan kedokteran, industri, pertanian, dan sebagainya. 3. Reaktor daya. Reaktor ini dipakai untuk membangkitkan tenaga listrik. Ada beberapa jenis reaktor daya yang dibedakan menurut jenis pendingin serta bahan moderator. Seperti diketahui, reaktor adalah suatu sistem di mana di dalamnya kita dapat melakukan reaksi berantai nuklir secara terkendali. Terkendali berarti kita dapat mengendalikan populasi neutron yang berada di dalam teras. Di sebelah kanan saya bisa dilihat 8 batang kendali yang mengendalikan populasi daripada neutron yang berada di dalam teras reaktor serbaguna. Di bawah kira-kira 12 meter
dari permukaan ini terdapat teras di mana komponen-komponen utamanya adalah elemen bakar nuklir, yaitu berupa pelat elemen bakar sejumlah 48 buah. Komponen penting yang lain adalah moderator. Moderator ini yang sifatnya memperlambat neutron agar dapat bereaksi dengan uranium yang ada di dalam elemen bakar nuklir. Fungsi daripada moderator itu yang kita pakai adalah air. Nah, air ini pun berfungsi sebagai pendingin yang sifatnya mengekstraksi atau mengambil panas dari hasil reaksi yang terjadi di dalam teras reaktor. Sebab seperti kita ketahui, reaksi berantai adalah reaksi di mana kita mendapatkan neutron, kira-kira 2-3 buah neutron, dengan menembaki uranium-235 dengan 1 buah neutron. Jadi dari 1 neutron kita mendapat keuntungan 1-2 neutron. Nah, neutron ini akan menembak lagi uranium-235 yang lain sehingga terjadi reaksi berantai. Dan semuanya reaksi berantai ini bisa kita tinggikan atau turunkan dengan pengendalian yang dilakukan oleh batang kendali yang terbuat dari bahan perak, indium, dan dibungkus oleh stainless steel. Nah, sifat daripada batang kendali ini adalah bisa menyerap neutron yang tadinya akan menembak uranium-235, bisa diserap oleh batang kendali ini. Reaksi berantai termasuk peluruhan inti. Pada peluruhan inti selalu terjadi pengeluaran energi yang besar dalam bentuk radiasi alfa, beta, dan gamma, ataupun dalam bentuk kalor. Demikian pula pada reaksi inti. Alat-alat yang diperlukan untuk keperluan proteksi radiasi, seperti di sini kita bisa lihat badge untuk para petugas proteksi radiasi yang juga diikuti oleh pen dosimeter. Jadi setiap petugas proteksi radiasi yang masuk ke dalam kawasan reaktor itu akan menggunakan alat-alat ini. Ini adalah alat untuk mendeteksi alfa dan beta. Sedangkan ini adalah pakaian yang terbuat daripada timah atau PB yang sifatnya dapat mengurangi paparan radiasi yang diterima oleh petugas radiasi. Alat-alat ini sangat membantu dalam pelaksanaan tugas petugas daripada pekerja yang ada di reaktor serbaguna ini. Contoh pengendalian reaksi berantai dalam suatu reaktor atom adalah pada reaktor daya yang dipakai sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Secara umum, sebuah reaktor daya mempunyai 2 sistem, sistem primer dan sistem sekunder. Di dalam sistem primer terdapat teras reaktor. Komponen penting daripada teras adalah seperti saya katakan tadi, bahan bakar uranium, moderator, dan batang kendali. Selain itu adalah bahan pendingin, dan yang terakhir adalah struktur penyangga, di mana elemen bakar dan sistem kendali ini berada di dalam posisinya yang semestinya menurut ukuran-ukuran dan parameter-parameter yang telah dihitung sebelumnya berdasarkan perhitungan fisika reaktor. Sebagai bahan bakar nuklir, biasanya digunakan uranium alam yang dibubuhi diperkaya dengan uranium-235. Ketika terjadi fisi uranium-235, neutron-neutron yang dilepaskan mempunyai kecepatan lebih dari 220 juta kilometer per detik. Selain untuk keperluan industri nuklir,
Fasilitas ini dapat pula dipakai untuk penelitian dasar, yaitu terutama untuk penelitian sains materi. Seperti diketahui bahwa dalam teras reaktor ini, dengan kita mengatur sistem kendalinya, kita bisa mendapatkan populasi neutron rata-rata sebesar 2,5 kali 10 pangkat 14 neutron per centimeter kuadrat per detik. Jadi kira-kira dalam 1 detik, dalam satu luas 1 cm persegi, kita bisa bertemu dengan neutron sebanyak 2,5 kali 10 pangkat 14 neutron dalam 1 detik. Dibandingkan dengan reaktor di Bandung yang populasinya bisa mencapai 10 pangkat 13 dan yang di Jogja yaitu mencapai 10 pangkat 12, maka reaktor ini mempunyai populasi yang paling tinggi. Sedangkan seperti diketahui di PLTN, populasi neutron hanya mencapai 0,7 kali 10 pangkat 14. Di sini kita bisa mendapatkan 2,5 kali 10 pangkat 14 neutron per centimeter kuadrat per detik. Salah satu pemanfaatan neutron ini adalah untuk sains materi, di mana neutron itu disalurkan melalui tabung-tabung neutron di mana kita tempati sekarang ini. Di reaktor ini ada 6 tabung berkas neutron dan 1 dipakai untuk produksi radioisotop, yaitu untuk memproduksi iodine, sedangkan 5 lainnya untuk keperluan sains materi, yaitu 1 buah untuk neutron radiografi, yaitu bisa melakukan tes tanpa merusak terhadap misalnya komponen-komponen mesin dalam gerakan yang dinamis. Sedangkan untuk sains materi, kita mempelajari bagaimana pola-pola hamburan daripada neutron yang ditembakkan pada suatu materi yang sedang dikembangkan, suatu alloy-alloy baru atau material-material baru. Dengan menembakkan neutron pada sampel-sampel alloy baru ini, kita pelajari pola hamburan neutron dan dari situ kita bisa menentukan kira-kira sifat-sifat daripada material yang sedang dikembangkan. Laboratorium ini dirancang untuk menunjang atau sebagai infrastruktur penunjang industri nuklir, baik yang bersifat energi maupun non-energi. Nah, di sini bisa kita lihat pemanfaatan di bidang non-energi, misalnya untuk isotop yang dapat dipakai untuk kedokteran nuklir, juga isotop yang bisa, radioisotop yang bisa dipakai untuk industri, yaitu misalnya untuk pengujian las-lasan dalam industri pemipaan dan konstruksi, serta yang bersifat mekanikal lainnya. Juga untuk keperluan iradiasi pertanian dan juga untuk penelitian unsur-unsur yang sangat kecil dalam suatu bahan yang bisa mencapai part per billion, itu bisa dimonitor dengan sistem cara yang disebut aktivasi neutron. Jadi ini adalah penggunaan yang bersifat non-energi. Nah, penggunaan yang untuk energi, di sini pun kita dapat menguji elemen-elemen bakar untuk PLTN ataupun struktur-struktur yang diperlukan di dalam PLTN, sehingga kawasan ini dapat dipakai untuk menunjang industri nuklir, baik untuk keperluan energi maupun non-energi.